Paul Pogba mengaku nyaris pindah ke Manchester City 2 tahun lalu. Tapi, sederet masalah di Inggris membuat hal itu gagal terlaksana. Bersama Juventus, Pogba bahkan baru tampil 12 kali karena persoalan cedera yang lagi-lagi menderanya. Situasi ini bisa saja terhindarkan andaikan Pogba memilih bertahan di Inggris dan bukannya pindah ke Juventus. Sebab, Pogba punya kesempatan untuk gabung ke City 2 tahun lalu, tapi ditolak. Padahal saat itu manajer City Pep Guardiola memintanya pindah ke Etihad Stadium. Tapi, Pogba sudah trauma dengan kehidupan di Manchester karena rumahnya sempat kerampokan pada Maret 2022. Belum lagi Pogba berurusan dengan kasus pemerasan yang melibatkan kakaknya Matthias dan 3 temannya. Jujur, saya banyak masalah saat itu. Saya sempat kerampokan, saya juga sempat terlibat kasus pemerasan. Saya harus meninggalkan Manchester. Saya bisa bilang begini, jika saya tidak ada masalah, mungkin saya sudah ada di City saat ini, ujar Pogba kepada Daily Mail. Tapi, dengan kalimat, jika, itu pula Anda bisa menyelamatkan dunia karena saya tidak lagi ingin bertahan di Manchester. Tapi, pada akhirnya saya meninggalkan United cuma-cuma. Pemilik saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan sedang mempertimbangkan Zinedine Zidane sebagai kandidat utama menggantikan Erik ten Hag. Zinedine Zidane, mantan pelatih Real Madrid yang berhasil membawa klub tersebut meraih 2 gelar La Liga dan 3 trofi Liga Champions, dianggap sebagai salah satu kandidat potensial. Namun, mantan rekan setim Zidane di timnas Prancis, Emmanuel Petit, menyatakan bahwa Ratcliffe perlu memberikan jaminan terkait kebijakan transfer dan keamanan posisi Zidane jika ingin mendatangkannya ke Old Trafford. Saya tidak yakin bahwa Zidane bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan komunikasi sangat penting di ruang ganti. Sejujurnya, saya mengenal Zizou sedikit, dan dia perlu mendapatkan jaminan jika ingin menandatangani kontrak dengan Manchester United, ujar Petit kepada Manchester Evening News, Kamis, 17 Oktober 2024. Untuk saat ini, lingkungan di Manchester United selama bertahun-tahun tidak baik. Stabilitas di bangku cadangan, kualitas para pemain, serta ekspektasi klub tidak sama seperti dulu. MU masih merupakan klub besar, tetapi tidak di lapangan. Zizou sangat sadar dan berhati-hati dengan hal tersebut, terutama dalam hal kualitas pemain. Ketika melihat tim saat ini, saya tidak yakin dengan level beberapa pemain. Jika dia mengambil pekerjaan di Manchester United, itu berarti dia punya solusi. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang mereka, Kobbie Mainoo dipastikan akan menepi agak lama akibat cedera. Menurut laporan yang diturunkan Manchester Evening News, Mainoo dikonfirmasi mengalami cedera hamstring. Awalnya cedera ini ia dapatkan saat menghadapi Tottenham. Namun cedera itu sempat membaik sehingga ia dimainkan melawan Aston Villa. Ternyata cedera itu kumat dan ia harus menepi untuk menyembuhkan cedera tersebut. Menurut laporan tersebut, Mainoo harus menepi agak lama untuk memulihkan cedera ini. Ia diperkirakan baru bisa berlatih bersama tim utama MU sebelum jeda internasional November 2025 nanti. Jadi ia diperkirakan baru bisa comeback setelah jeda internasional berikut. Situasi ini membuat Mainoo tidak bisa memperkuat MU selama 1 bulan ke depan, dan MU harus mencari alternatifnya. Ada rumor baru seputar calon manajer baru Manchester United. Ineos dilaporkan berminat untuk mempekerjakan Vincenzo Montella sebagai pelatih baru mereka. Dilansir Salimanaf, MU kini punya kandidat baru untuk pekerjaan tersebut. Mereka berminat untuk mempekerjakan Vincenzo Montella sebagai pelatih mereka yang baru. Menurut laporan tersebut, Ineos selaku co-owner Manchester United tertarik pada Montella karena kiprahnya yang apik di Euro 2024 kemarin. Montella saat ini menjadi juru taktik Turki. Di bawah asuhannya, Turki tampil dengan impresif sepanjang kejuaraan antar negara Eropa itu. Situasi ini membuat Ineos jadi tertarik untuk mempekerjakan sang pelatih. MU juga tertarik mempekerjakan Montella karena ia berpengalaman di level klub. Pelatih 50 tahun itu pernah melatih sejumlah klub top Eropa seperti AC Milan, Sevilla, Fiorentina, dan AS Roma. Ia juga memenangkan beberapa trofi juara di klub-klub tersebut. Jadi manajemen MU kian tertarik untuk mempekerjakan Montella di masa depan. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan belum berhenti untuk belanja striker. Setan Merah berencana untuk mengamankan jasa Benjamin Sesko di tahun depan. Dilansir The Daily Mail,
MU akan belanja striker lagi di tahun 2025 nanti. Kali ini mereka mengincar bomber RB Leipzig, Benjamin Sesko. Menurut laporan tersebut, Sesko sebenarnya sudah lama menjadi incaran Manchester United. Setan Merah tertarik pada sang striker sejak ia membela RB Salzburg. Mereka terus mengikuti perkembangannya saat pindah ke Leipzig. Striker timnas Slovenia itu tampil tajam di musim ini di mana ia mengemas 6 gol dan 3 assist dari total 9 penampilan untuk di Rotten Bulen. Jadi MU menilai Sesko bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United bisa mengamankan jasa Sesko di musim panas tahun depan. Sang striker dilaporkan punya kesepakatan dengan Leipzig. Ia diperbolehkan untuk pindah klub di tahun depan. Jadi jika MU serius untuk mendapatkan jasa sang striker, mereka bisa memboyong Sesko dari Leipzig di tahun 2025 nanti. Manchester United harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mengamankan jasa Sesko. Sang striker kabarnya bakal dibanderol sekitar 80 juta euro di musim panas tahun depan. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sempat mencoba merekrut Xabi Alonso di musim panas kemarin. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United benar-benar tertarik untuk menggunakan jasa Alonso di musim panas kemarin. Pada saat itu, mereka memang sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan Erik ten Hag. Sehingga mereka mulai mencari sosok pengganti yang bagus untuk sang pelatih. Alonso yang sukses mereformasi Leverkusen dianggap cocok untuk tim mereka. Jadi mereka mencoba merayu sang pelatih untuk menangani tim mereka. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Alonso menolak tawaran Manchester United dan klub-klub lainnya. Ia merasa belum selesai di Leverkusen. Ia masih ingin meraih sejumlah prestasi lagi bersama di Werkself. Itulah mengapa ia tidak tergoda untuk pindah dari Bay Arena di musim panas kemarin meski klub-klub seperti MU memberikan tawaran menarik untuknya. Pada akhirnya di musim panas kemarin MU bertahan dengan Erik ten Hag. Mereka menilai mantan bos Ajax Amsterdam itu masih jadi sosok yang tepat untuk menangani tim mereka sehingga mereka percaya padanya. Asa Manchester United untuk merekrut Alphonso Davies di tahun 2025 nanti nampaknya bertepuk sebelah tangan. Sang bek dikabarkan tidak berminat untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan AS, Manchester United sangat serius untuk mengamankan jasa Davies di musim panas tahun depan. Pasalnya sang bek merupakan salah satu bek kiri terbaik dunia saat ini. Ia sudah terbukti kemampuannya bersama Bayern Munchen. Apalagi Davies akan berstatus sebagai free agent di tahun 2025 nanti. Jadi MU menjadikannya target utama mereka untuk pos bek kiri. Menurut laporan tersebut, Manchester United mendapatkan kenyataan pahit. Davies dikabarkan tidak tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Ini disebabkan sang bek sudah punya destinasi karir berikutnya. Ia ingin pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia juga dikabarkan sudah bersepakat untuk membela Los Blancos dan ia tidak akan berpaling dari klub Spanyol itu. Rumor Frenkie de Jong bergabung dengan Manchester United nampaknya akan jadi kenyataan. Sang gelandang diyakini akan menjadi bagian dari Setan Merah di tahun 2025 mendatang. Dilansir Fitch MU mendapatkan kabar baik terkait de Jong. Sang gelandang dikabarkan berpotensi besar akan pindah ke MU pada tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona baru-baru ini memberikan ultimatum kepada de Jong. Mereka ingin sang gelandang menaikkan kontrak baru di Camp Nou. Dalam kontrak baru itu, de Jong diminta untuk potong gaji karena gajinya kelewat besar dan jadi beban keuangan Barcelona. Jika sang gelandang menolak, maka sang pemain bakal dilepas oleh Barcelona. Karena mereka tidak bisa terus menanggung gaji de Jong yang selangit itu. Jika nantinya ia didepak Barcelona, de Jong dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Manchester United. Sang gelandang dikabarkan tertarik untuk bermain di Premier League. Ia ingin menguji kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Selain itu, ia juga tertarik untuk bekerja sama lagi dengan Erik ten Hag. Jadi jika pada akhirnya ia meninggalkan Barcelona, maka ia akan bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tetap harus membayar harga mahal untuk mendatangkan de Jong di tahun depan. Setan Merah harus menganggarkan sekitar 60-70 juta euro untuk memboyongnya dari Camp Nou. Manajemen Manchester United dilaporkan mulai memproses negosiasi kontrak baru Amad Diallo. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agen sang winger baru-baru ini.
Menurut laporan Manchester Evening News, manajemen MU sejauh ini menaruh harapan yang besar kepada sosok Diallo. Mereka meyakini bahwa sang winger punya talenta di atas rata-rata. Ia diyakini bisa menjadi winger top di masa depan. Itulah mengapa MU tidak akan membiarkan kontrak sang winger habis dan mereka akan segera memperpanjang kontrak tersebut. Menurut laporan itu, manajemen MU dikabarkan sudah bertemu dengan agen Diallo baru-baru ini. Mereka mulai membahas kontrak baru sang winger. Nantinya, MU dikabarkan akan memberikan kontrak jangka panjang kelas kenaikan gaji yang cukup signifikan. Proses ini memang masih di tahap awal. Namun kedua pihak dikabarkan optimistis bisa mencapai kata sepakat untuk kontrak baru ini. Amad Diallo sendiri baru-baru ini dipulangkan dari timnas Pantai Gading. Pasalnya ia dikabarkan sakit dan tidak fit untuk bermain. Alhasil ia dipulangkan ke MU dan ia diragukan bisa bermain melawan Brentford di akhir pekan nanti. Ada update baru seputar rencana pembangunan stadion baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan segera mengajukan perizinan untuk pembangunan stadion baru tersebut. Dilansir Manchester Evening News, MU sudah semakin dekat untuk membangun stadion baru tersebut. Mereka dikabarkan akan mengajukan perizinan pembangunan stadion itu dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen MU mulai ambil ancang-ancang untuk pembangunan stadion baru mereka tersebut. Mereka dilaporkan saat ini sedang mengurus kelengkapan izin pembangunan stadion baru tersebut. Proses ini dilaporkan akan butuh beberapa pekan untuk sukses. Manajemen MU menargetkan semua dokumen itu sudah beres dan bisa diajukan ke pihak berwenang di Desember 2025 nanti. Menurut laporan yang sama, jika izin pembangunan sudah keluar, manajemen Manchester United berencana untuk langsung memproses pembangunan stadion. Stadion ini akan memiliki kapasitas sebanyak 100.000 penonton. Jadi proses pengerjaannya akan memakan waktu yang cukup lama. Jika tidak ada kendala, stadion baru Manchester United itu baru selesai dibangun di kisaran tahun 2030 mendatang. Selama proses pembangunan itu, MU akan tetap berkandang di Old Trafford. Menurut laporan yang sama, Manchester United menyiapkan dana yang sangat besar untuk membangun stadion baru ini. Mereka menganggarkan sekitar 2 miliar pound sterling untuk membangun stadion mereka tersebut. Ada kabar baru seputar masa depan Harry Maguire. Manchester United dilaporkan memutuskan untuk mempertahankan sang bek. Menurut laporan Give Me Sports, MU punya sejumlah pertimbangan mengapa mereka ingin mempertahankan Maguire. Yang pertama, karena stok bek tengah mereka terbatas. Sementara mereka tidak bisa keluar uang banyak untuk merekrut bek tengah baru di Januari 2025 nanti. Di sisi lain, performa Maguire selama musim 2024-2025 tergolong solid. Jadi MU akan tetap mengandalkan sang bek di tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU juga akan mengambil langkah pencegahan terkait Maguire. MU dikabarkan akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak otomatis sang bek. Jadi Maguire bisa membela timnya setidaknya hingga tahun 2026 mendatang. Jadi di musim panas nanti jika pada akhirnya MU memutuskan untuk melepas Maguire, mereka tidak melepaskannya secara gratisan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Maguire menekankan bahwa ia berkomitmen penuh di Manchester United. Ia siap membela Manchester United lebih lama dan siap memberikan performa terbaiknya untuk Setan Merah.